Wah, di video gue kemarin nih Postgres point in time recovery dikeroyok gue. Pada mintain bang demo bang, demo bang, demo bang. Fine. Gue kalah. Nih gue kasih demo buat lu. Buat lu nih terutama nih. Nih. Salah. Nih. Gimana sih? Nih. Orangnya nih, jujur li sebenarnya gue nggak pernah melakukan apa yang di demo ini, cuma karena secara konsep gue paham. Dulu gue biasanya pakainya versi distribusi lain lah, si distribusinya timescale DB HA gitu ya. Sekarang yang gue demoin pakai Spilo karena lebih gampang didemoin pakai Docker. Kalau yang timescale DB HA tuh lebih ke Kubernetes environment gitu. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Jadi buat yang belum nonton video gue yang sebelumnya bisa ditonton dulu. Jadi di video itu gue bahas tentang point in time recovery. Gimana caranya lu nge-restore database Postgres ke state yang lu mau. Misalkan gue mau restore ke state 5 menit yang lalu atau ke 10 menit yang lalu atau sejam yang lalu kayak gitu. Di video ini gue akan cuma tutorial atau demo lah ngelakuinnya gimana di Docker gitu ya. Jadi di sini itu akan ada 3 komponen, ada 2 Postgres sama 1 Minio. Minio itu adalah kayak S3 lah. Anggapannya kita akan backup ke S3. Postgres yang pertama itu adalah Postgres yang kita backup dan akan kita drop tabelnya gitu ya. Sama Postgres yang kedua itu adalah Postgres yang akan kita restore ke state yang kita mau sebelum tabelnya di drop gitu. Notes juga sedikit untuk Spilo image ini. Memang sudah ada available gitu ya di GitHub-nya si Zalando ini, si Spilo yang buat. Cuma notes-nya itu adalah kalau kalian pakai timescale DB, image yang ada di Spilo ini hanya yang Apache license doang. Misalkan kalian butuh yang community license gitu ya, karena kan banyak fitur-fitur yang nggak ada tuh di Apache license. Kalian harus nge-build image kalian sendiri. Oke, lanjut ke demo. Nah, di sini gue udah nyiapin Docker Compose-nya. Seperti yang gue bilang tadi, ini ada 3 part. Satu Minio, satu Postgres, sama satu lagi Postgres. Ini Minio-nya gue ambil yang paling baru aja lah. Dengan usernya admin, password, mounting ke MNT data gitu ya. Habis itu datanya ditaruh volume. Ini buat time zone aja. Ini adalah web console-nya. Di sini kita akan buat bucketnya nanti lewat web console. Sama ini untuk address web console-nya. Portnya. Ini Postgres-nya settingnya semua lewat environment variable ya. Enaknya Spilo tuh begitu. Jadi banyak konfigurasi yang available di envar. Jadi kalian nggak perlu buat configuration file sendiri gitu. Ini tuh environment variable-nya ada di GitHub-nya mereka. Nah ini di GitHub-nya mereka. Nanti gue ngereset lagi. Nah ini di GitHub mereka, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Nah ini tuh ada environment RST. Nah ini list environment variable nih. Cuma memang ada beberapa environment variable yang nggak ada di sini. Kayak yang akan gue lakukan sekarang itu sebenarnya nggak ada dokumentasinya. Kenapa sih? Spilo, please. Buat dokumentasi yang bagus. Patroni udah bagus tuh. Kenapa kalian tidak bagus? Akhirnya gue tuh kayak ya nyari-nyari sendiri aja gitu. Jadi environment variable yang kalian tahu tuh gue lihat code-nya gitu. Lupa lagi ada di mana? Build script. Configure Spilo, kalau nggak salah namanya. Nah ini. Nah ini gue lihat dari sini. Ada clone. Nah tuh, gue mau clone harus gini ya. Jadi rada reverse engineering dikit lah. Nah tapi kalau untuk yang pertama untuk backupnya itu memang udah didokumentasiin lah. Yang gue pakai nih wall S3 bucket di sini tuh udah ada. Wall S3. Nah, ini buat nge-define nama bucketnya apa. Nanti ini namanya Postgres Backup. Ini akan kita buat nanti di Minio ya. Akses key ID-nya admin. Ini sesuai dengan yang kita mention tadi. Cuma biasanya kalau di S3 itu rada key ID sama akses key-nya tuh rada random gitu lah. Bukan kita yang membentuk gitu. Access key password sama kayak yang ini. Terus endpoint-nya itu ada di Minio. Karena kalau misalkan ini nggak di-define, dia defaultnya ke ya S3 beneran gitu. AWS S3. Cuma kan ini kan bukan AWS ya. Ini S3 compatible API doang. Tapi belakangnya Minio. Ini untuk database yang akan kita drop nanti tabelnya. Nah ini database yang akan kita restore. Jadi pertama ada metodenya. Jadi ini kita clone gitu istilahnya. Kita clone dari backup yang udah ada gitu. Kita clone dengan wall E. Nah ini isinya sama nih. Cuma ada clone-nya aja. Sama yang atas nih sama. Sama kita harus mention scope-nya apa. Di sini kan kita mention scope-nya itu Postgres 1
Yang mau kita copy itu scope-nya namanya Postgres 1. Target time nanti kita isi sesuai dengan demonya ini gue jam berapa gitu ya. Nah ini scope untuk si Postgres sendiri. Kita harus bedain sama yang ini. Di sini nggak gua konfigurasi juga backupnya ya, karena backup kan udah ada. Bisa contoh di sini lah. Ini nggak ada backupnya. Oke, untuk ngerannya itu di readme belum gue buat. Nanti gue lengkapin deh, video ini up gue lengkapin deh. Jadi runnya itu pertama, ini udah gue urutin sih sebenarnya sih. Gue jelasin dulu deh. Jadi pertama kita akan bikin satu tabel namanya PITR data. Ini simple, primary key serial, timestamp, sama value-nya apa gitu. Terus ini scriptnya untuk FYI, by default misalkan Spilo-nya nggak kalian apa-apain gitu ya, si Postgres super user itu passwordnya namanya Zalando. Harus diganti, jangan lupa ada di sini. Nih ada di sini nih, super user password mana? Nih PG user super user, PG password super user. Nah ini tolong diganti ya. Ini yang pertama itu create database, kita bikin PITR demo. Sama yang tadi skemanya itu kita create di database PITR demo. Simpel sih gitu aja. Nah terus ini adalah datanya yang akan kita inject gitu ya. Gue cuma nginjek random float aja lah gitu. Itu ada 5 value 0, 1, 2, 3, 4 dan kita insert pakai script ini. Kita insert setiap 1 detik. Jadi 5 baris setiap 1 detik gitu ya. Supaya nanti kelihatan kita mau nge-restore di yang jam berapa gitu sebelum kita drop. Sama yang terakhir itu adalah wall flash. Ini PG switch wall. Jadi gini, seperti yang pernah gue mention sebelumnya, kalau wall files itu kan dia ada 16 mega gitu ya. Dan dia itu hanya akan ganti wall files ketika changesnya itu udah lebih dari 16 mega. Karena kita datanya hanya sedikit di sini, kita harus trigger manual wallnya itu untuk ganti ke yang baru. Sehingga wall yang lama bisa di-upload sama si Spilo-nya ke Minio. Karena kalau nggak gini kita harus nunggu lama dulu gitu baru bisa kita restore ke state yang kita mau. Karena wallnya itu kan kalau datanya kecil nggak akan berubah dengan cepat gitu. Makanya ini untuk nge-trigger. Nanti gue liatin juga di menunya. Oke. Docker volumenya kosong. Docker gue nyala. Gue pakai orb stack. Pertama kita nyalain dulu si Minio. Oke, menunya udah nyala. Udah mulai ada ini. Sekarang kita create bucketnya dulu. Nah ini tadi tuh admin dan password. Zoom, 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 zoom. Create a bucket. Namanya tadi Postgres backup versioning nggak usah. Oke, bucketnya udah ada, menunya udah jalan. Sekarang kita nyalain Postgres yang pertama. Nggak usah go detach supaya lognya langsung kelihatan di sini lah. Oke, ini kayaknya udah start, tapi harusnya belum ada isinya karena dia butuh waktu. Kayak belum ada isinya backupnya. Ini gue nge-browse isi dari bucket yang Postgres backup ya. Ini kita tunggu dulu. Dia butuh beberapa waktu lah sampai dia mulai ngelakuin initial backup si PG base backupnya itu. Karena kan butuh initial backup, baru nanti dia ngupload wall filesnya gitu. Dan anyway si Spilo ini juga udah bisa buat clustering replika dan lain-lain gitu ya. Demonya nggak gue buat. Lu minta cuma demo PITR doang. Clustering nanti dulu. Buat konten gue yang lain aja. Nah ini udah ada wall e main, starting wall e, backup push. Harusnya udah ada di sini. Oke, udah ada. Kita lihat. Baru wallnya doang. Base backupnya mana? Belum ada base backup ya. Tunggu dulu. Nah. Tuh. Refresh. Nah, udah ada base backup. Oke. Ini si wall filesnya ya. Wallnya udah ada. Nah, sekarang kita new terminal. Ini kita biarin aja. Kita insert. Insert itu jalanin yang di scripts. SC CD, wih, ini kita belum insert, create schema dulu. Create schema. Oke, udah create database, create tabel. Habis itu kita insert. Oke. Sekarang kita konfirmasi apakah datanya udah masuk. Select bintang from PITR data, order by TS, limit 5. Satu deh. Ngapain dia banyak amat? 10.25, sekarang jam 10.26. Oke, harusnya ada lagi. Loh, order by-nya salah. Descending. 10.26, 13, 10.26, 16. Oke, udah ke insert ya. Sekarang udah 196 rows nih. Oke, sekarang kita lanjut drop table. Ini ceritanya ada orang bodoh nih. Aku mau ngelakuin changes di production. Padahal aku bukan tim lead, tapi aku dikasih akses. Cerita insertnya udah aja lah.
Aku mau apa ya? Coba googling ah. Kita tanya ke ChatGPT. ChatGPT bilang untuk supaya mau nambahin kolom, kita harus drop table dulu. Baru kita buat tabel yang lain. Salah, ini mana? Bukan. Apa sih komennya? Drop table PITR data. Oke, tabelnya sudah di drop. Ini FYI yang 10432 ya. Kita punya dua. Nanti yang satu lagi 10433. Kita lanjut dulu acting ya. Sudah di drop nih tabelnya nih. Habis itu telepon. Halo? Iya. Kamu? Kamu drop table production? Iya, aku mau nambahin kolom. Jadi di drop dulu tabelnya, baru mau di-create tabel yang lain, kolomnya udah ditambah. Gimana kamu ini kok drop table? Chaos. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua. Kamu drop table ya gini-gini nih. Ya udah deh. Kamu restore aja ya ke state sebelum kamu drop table. Nanti saya aja ngelakuin karena kamu bodoh. Ntar kamu semuanya kamu delete lagi backup, ntar kamu delete lagi. Gimana sih? Oke. Tim leadnya nih. Drop table. Dia nggak tahu bisa di restore. Kita cek dulu apakah tablenya beneran ke drop ITR data. Oke, bener di drop sama dia. ITR data doesn't exist. Nggak apa-apa, kita bisa restore. Kita restore ke timestamp yang di sini aja ya. Jadi 10.26.16. Walaupun ini kan sebenarnya kita tambahin nanti supaya membuktikan kalau bisa sebelum ini. Oke, sekarang kita edit Docker Compose-nya. Jadi kan ini kita mau ke sorry, belum. Kita execute dulu si wall flush. Karena ini kan 10.26. Ini pasti wall-nya tuh masih 10.24 kan. Jadi data yang 10.26 ke atas tuh belum masuk gitu ke sini. Switch wall. Kok nggak tahu langsung update. Oh, langsung. Nah, ini udah ada si drop table ini, datanya udah ada di sini. Jadi kita bisa langsung restore. Edit dulu, Pak. Ini kan sebelum drop table, tapi supaya yang ini tetap kelihatan gitu kita tambahin 1 detik gitu ya. Dia harus ada time zone FYI di sini. Plus 0700. 16 kita store ke jam 17. Detik 17. Oke, ini harusnya udah fine. Kita bring up yang baru. Postgres 2. Jadi di dia itu ketika dia start gitu ya si Postgres 2-nya, terus dia notice bahwa datanya masih kosong dan ada clone methodnya, maka dia akan nge-clone dulu dari hasil backupnya baru dia nge-start. Kalau misalkan ini Docker volume-nya itu udah ada isinya gitu ya, ini clone-nya nggak akan berjalan gitu. Harus clean. Oke, kita nyalain Postgres 2. Wush. Nih, kita lihat di lognya ya. Ini harusnya udah kelihatan kalau ini dia tuh nge-restore. Running custom bootstrap script. Clone Postgres 1. Nah, ada tulisannya kan. Clone with WLA, recovery target time, sekian. Tuh, S3, cloning, cluster. Ada backupnya. Ini warning doang. Karena kita nge-restore itu pakai WAL-E, terus restore pakai WAL-G apa, backupnya pakai WAL-E gitu. Finish extraction, harusnya udah oke. Sekarang kita login. Nih ya, ini kan tadi portnya 10432. Yang satunya lagi itu Postgres 2 itu 10433. Terus kita execute query yang sama. Apakah tabelnya ada? Wah, ada. Sama persis. Terakhir datanya 2616. Kita restore state 2617. Wih, keren kan? Gue bilang juga apa? Ini adalah background atau proses ya. Proses kalau misalkan kalian punya Cloud SQL gitu ya, manage Postgres di cloud. Namanya juga cloud. Jadi kalau misalkan kalian punya manage Postgres di cloud, mereka tuh pasti bisa PITR begini. MySQL pun juga bisa, nggak Postgres doang. Jadi kalau misalkan ini harus kalian nyalain ya. Kalau misalkan kalian punya database production, PITR itu wajib. Kalau misalkan ada orang-orang bodoh yang drop table atau apa, ini wajib. Bahkan tuh kayak misalkan si GCS-nya atau AWS S3-nya gitu, biasa tuh dikonfigur supaya sedemikian rupa itu file nggak bisa di-delete. Atau kalau misalkan delete harus yang older dengan berapa days gitu. Untuk mencegah kejadian bukan drop table, tapi drop backup gitu. Tuh, udah ada.
Oke, sekian demonya. Sudah selesai. Udah puas lu semua? Udah puas dengan demonya? Udah gue kasih nih. Makasih lo sama gue. Sekian. See you in the next video.